Assalamualaikum, kari kambing cek. Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku mau bikin kari kambing. Kebetulan masih tema Idul Adha ya. Ini kemarin sebenarnya pas Idul Adha sih aku bikin masakan ini. Dan di sini ada kapulaga, aku pakai 3 sampai 4. Ada bunga lawang juga, terus ada cengkeh, aku pakai cengkehnya 1. Terus ada juga kayu manis. Di sini aku pakai sepotong aja terus dibelah-belah kayak gitu. Bawang merah, bawang putih yang udah aku iris. Untuk bubuk karinya aku pakai Indian curry powder. Dan bumbunya tentu aja beli di ibu-ibu ya, karena aku lagi males ngulek. Ini santannya ada 2, opsional aja. Terus aku tambahin lagi cabai rawit supaya pedes. Nah, tips nih dari aku biar kambingnya tuh nggak bau. Aku bumbuin dulu pakai bawang putih, diaduk-aduk sampai merata. Kalau mau ditunggu 1 jam dulu dimarinasi kayak gitu boleh, tapi di sini aku udah nggak nunggu lagi sih, karena ini kan udah mepet banget sama jam kerja suami aku. Nah sekarang panasin penggorengan dulu. Ini pakai lagi penggorengan legendaris aku, supaya penggorengan lainnya tuh nggak ketinggalan atau nggak ditempelin aroma kambingnya. Tambahin minyak. Terus goreng bawang merahnya terlebih dahulu sampai wangi, nggak usah sampai coklat kayak bikin nasi goreng ya, sampai wangi aja. Ini juga tips dari aku sih supaya kambingnya itu nggak bau pas dimakan, percaya deh. Nah tumis-tumis setelah harum, setelah kayak gini nih udah mulai harum, sebelum kuning ya, sebelum kecoklatan, masukkan bawang putih. Nah ini kan nanti jadi minyak bawang nih jatuhnya. Cuman bawangnya di sini nggak aku tirisin atau nggak aku pisahin lagi. Nah setelah udah kayak gini, masukin deh tuh daging kambingnya. Masukin semuanya, nggak perlu dicuci lagi ya, jadi biarin aja. Bawang ini akan menetralisir atau menghilangkan bau atau aroma dari si kambingnya itu. Karena kadang-kadang kita suka beli gulai kari kambing kayak gitu tapi masih ada bau-bau kambing gitu nggak sih? Nah itu aku nggak suka banget. Ini ditumisnya tuh nggak harus sampai mateng sih. Yang penting menurut kamu kira-kira ini udah merata aja, bawangnya tuh kira-kira udah meresap aja ke dalam dagingnya itu kayak gitu. Nah setelah udah kayak gini, tinggal ditambahin deh bumbu yang dari ibu-ibu tadi. Tuangin aja semuanya. Bedanya kalau masak gulai daging biasa tuh kan kita tumis bumbunya dulu terlebih dahulu, baru dagingnya masuk. Kalau di sini karena yang dimasak kambing, aku tumis terlebih dahulu daging kambingnya, baru aku masukin bumbunya. Terus diaduk-aduk lagi kayak gini sambil ditumis. Ini aku pakai api besar, api yang paling besar. Aduk-aduk lagi sampai beneran kecampur, sampai kira-kira meresap bumbunya ke si dagingnya tadi kayak gitu. Nah karena bumbu dari tukang bumbu itu biasanya udah dikasih garam, biasanya kalau masak gulai kayak gini aku tuh suka nggak dikasih garam lagi, atau kalau kira-kira rasanya masih jauh banget baru aku tambahin garam. Tapi kalau untuk kaldu kayaknya wajib banget ya, biar nikmat gitu, biar enak gitu makannya kayak gitu. Oh ya teman-teman, gimana nih kabar kalian selama masa PPKM ini? Mudah-mudahan sehat terus ya, jangan lupa jaga kesehatan. Ini aku udah masukin curry powdernya. Kalau kalian gak punya Indian curry powder kayak aku, mau pakai bubuk kari yang beli di tukang bumbu juga gak apa-apa. Nah masukin 4 sekawan. 4 sekawan itu apa? Ya ini bunga lawang, kapulaga, cengkeh, kayu manis, masukin kayak gitu. Sebenarnya ini mirip kayak gulai biasa sih, cuman bedanya ya 4 sekawannya itu tadi, sama ada tambahan daun kari. Kalau kalian gak punya daun kari, boleh pakai daun ketumbar atau boleh pakai daun seledri aja juga nggak apa-apa. Di sini aku tambahin lagi cabai rawit karena di rumah aku tuh semuanya suka pedes, jadi kalau nggak pedes rasanya makan tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah ini aduk-aduk aja. Diaduk-aduknya nggak harus sampai gimana sih, cuman kalau biar seru tuh masaknya, aduknya tuh yang barbar kayak aku kayak gini, tang teng gitu kan seru ya kalau lagi masak kayak gitu. Enggak sih, bercanda teman-teman. Oh ya di sini aku tambahin lagi santan. Aku pakai santan karanya, jadinya cuma 1 bungkus doang.
Ini request juga sih dari Pak Su, karena dia tuh suka makanan gulai-gulai kayak gitu tuh yang ada kuahnya. Jadi kalau kalian nggak mau ada kuahnya kayak gini, nggak usah dikasih santan juga sebenarnya nggak apa-apa. Tambahin aja air sedikit. Terus setelah kira-kira meresap atau merata itu bumbunya, nggak ada yang masih kayak aku ini putih-putih kayak gitu. Intinya udah merata aja sama dagingnya, ditutup aja sebentar, apinya dikecilin supaya bawahnya tuh nggak cepet gosong. Ditutup aja, terus sesekali dibalik. Kalau aku sih masak ini kurang lebih 15-20 menitan doang ya, kayaknya nggak nyampe deh, itu udah setengah jam udah sama masak, sama apa, iris-iris bumbunya. Nah ini kan ada yang nyiprat nih, aku akalin tuh pakai tutupan kayak gini supaya apa sih yang putih, bagian putihnya ini tuh nggak kuning-kuning, jadi langsung dibersihin, langsung dilap kayak gini. Nah selama ditutup kayak gini, biarin aja, kecilin aja apinya, dan jangan lupa sesekali dibalik biar nggak gosong. Terus di sini aku tambahin daun ketumbar, daun kari, terus ditutup lagi. Nah ini udah jadi deh, udah mateng, udah aku kasih kaldu, tinggal bangunin Pak Su, suruh makan. Semoga kalian suka resepnya ya teman-teman. Dan kalau kalian udah recook masakan aku kali ini, jangan lupa beri komentar atau tag aku di Instagram. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum.